Jadwalnya nanti pas saat mau melaksanakan tawaf rukun ifadah kalau haji. Kalau untuk umroh itu kan udah jelas ya pelaksanaannya. Makanya ini dilihat dari apa ya? Jawabannya nggak bisa otomatis boleh atau enggak, tergantung orang yang dirinya seperti apa gitu kondisinya. Karena ada orang yang tahu, oh saya mudah-mudahan ya nggak haid, karena saya tahu nanti akan setelah selesai baru ini gitu. Dia yakin gitu ya, insya Allah itu aman ya, berarti dia nggak perlu minum obat itu. Sekarang untuk yang kedua, masalah puasa ya. Puasa ini memang 1 kali setahun ya, tetapi apakah dengan cara kita minum obat kita memaksakan diri kita untuk apa ya, untuk bisa optimal katanya ya, bisa optimal. Pada hakikatnya secara hukum itu nggak ada larangan menahannya, tetapi kalau menurut sunnahnya nggak usah ditahan. Sekarang mau ikut sunnah atau mau sekarang kita tujuannya supaya katanya banyak ibadah. Tujuannya itu ya, banyak baca Quran. Betul kan? Bisa sholat, bisa puasa, bisa baca Quran, ya kan? Oke, bisa masuk masjid lagi katanya. Ya, seperti itu. Tetapi dari satu sisi dia itu melakukan suatu hal yang tidak alami sebagaimana prakteknya para sahabat Nabi yang perempuan, Aisyah ya, Fatimah dan lain-lainnya itu, mereka itu tetap bersabar dan bersyukur atas nikmat Allah gitu. Jadi jangan kita itu menginginkan sesuatu tapi caranya tidak sunnah begitu. Caranya tidak sunnah. Maka sebelum saya tutup jawaban ini, boleh tapi tidak dianjurkan. Pilih yang mana? Boleh tidak dianjurkan atau alami tapi kita akan tetap dapat keberkahan dari Allah. Pilih yang mana? Pilih yang alami. Ya, pilih yang alami aja, nggak usah dipaksakan. Kalau yang tadi kan darurat, yang tadi haji umroh darurat. Ini kan nggak darurat. Berarti apa? Selama Allah berikan rukhsah, keringanan, kita ambil aja. Itu dalam Islam, ambil rukhsah, ambillah keringanan itu, kata Rasulullah. Diambil untuk apa? Untuk meringankan kita. Karena kan wanita yang suka menahan haid itu kan akan mengakibatkan mudarat setelah itu. Kita pikir enak katanya kan, enak atau senang nggak haid di waktu Ramadan. Tapi kan nanti masalahnya mudaratnya akan berlanjut selanjutnya. Akan ada mudarat dampak setelah itu. Yang namanya alami pasti nggak akan, yang namanya tidak alami pasti ada mudaratnya. Betul nggak? Ya, ikutilah sunnatullah, itu maksudnya. Ikuti sunnatullah, ikuti alamiah dan natural yang telah Allah tetapkan. Ya, karena setiap natural itu akan membawa kepada manfaat yang banyak. Ya, seperti itu. Itu aja. Jadi kalau ditanya boleh nggak? Ya boleh. Tapi kan jatuhnya kepada kurang berkah dan makruh kan gitu kan. Jadi sehingga nggak termasuk melakukan sesuatu yang beradab dalam Islam, karena bukan darurat. Ngerti nggak Ibu? Bukan darurat ini. Memangnya orang yang menahan haid itu di bulan Ramadan darurat? Nggak ada yang darurat. Orang nggak ada hubungannya sama tempat. Ada puasa tuh bisa di mana-mana nggak? Bisa di mana-mana. Tapi kalau haji bisa nggak di Indonesia? Nggak bisa haji di Indonesia. Umroh bisa nggak di Indonesia? Nggak bisa. Makanya berarti apa? Berarti ditinggalkan aja. Ya, ditinggal aja. Biar aja alami, nggak apa-apa. Ya. Dan jangan sedih. Ini saya nasihati perempuan. Kebetulan saya bukan perempuan ya. Ya, saya nasihati perempuan. Jangan kalian sedih, wahai perempuan. Ya, wahai saudariku perempuan yang menjadi ahli surga. Amin. Ya. Jangan kalian sedih kalau kalian ini tidak bisa sholat pada saat tertentu ya, atau nggak bisa puasa, karena itu sudah menjadi sesuatu yang Allah sudah takdirkan dan Allah memaafkannya, dan
ketika Allah memaafkan berarti Allah sayang. Ya, seperti itu. Ya, di dunia ini ada nggak perempuan nggak haid? Perempuan yang sudah dewasa ada nggak? Masa ada? Nggak haid, itu bukan perempuan namanya. Bukan, maksudnya yang ini yang normal ada. Ada, bukan perempuan namanya itu. Iya, berarti itu nggak sehat. Sama kayak bayi. Bayi kalau dia setiap bayi setiap bayi pasti nangis nggak? Ya, itulah namanya natural, tabiat. Setiap bayi nangis karena ada setan yang akan menggodanya. Setiap bayi nangis. Kalau ada lahir bayi nggak nangis, berarti itu sakit bayinya. Ada masalah di pendengarannya atau di tenggorokannya. Jadi itu namanya nggak normal lahirnya. Setiap bayi lahir pasti nangis. Ya, karena ada setan yang menggodanya, seperti itu. Demikian juga perempuan. Perempuan harus haid, tapi kalau nggak haid berarti dia sakit. Bicara masalah perempuan yang normal tetap haid. Dan perempuan yang paling sedikit haidnya itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, haidnya di bawah 5 hari. 2 hari, 3 hari, ya seperti itu. Di sini ada yang 2 hari? Nggak ada. Ada, alhamdulillah. Iya, berarti ikut Aisyah ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan itu jadi kalau haidnya sedikit itu berarti kan ibadahnya banyak. Tapi jangan anggap orang yang sedang haid itu nggak bisa beribadah. Salah. Jadi jangan sampai, ini saya panjangkan jawabannya supaya ketika haid itu nggak bisa beribadah itu salah. Ketika haid tidur, ketika haid cuma bisa masak, salah. Yang benar apa? Haid bisa beribadah, ya, dengan porsi yang telah Allah tetapkan. Bisa untuk melayani orang yang berpuasa, bisa bersedekah, ya, bisa berzikir, ya, seperti itu. Ya, bisa apa lagi? Ya, bisa apa? Sholawatan dan seterusnya. Jadi jangan kita menahan diri kita untuk tidak melakukan kebaikan sedang haid. Salah. Bahkan malah orang yang tidak berzikir, enggak baca Quran, enggak berzikir atau tidak melakukan ketaatan di saat haid, malah dekat dengan setan, kan gitu kan? Dekat setan, akhirnya dia jauh dari Allah, akhirnya hidupnya enggak tentram. Nauzubillah min zalik. Baik, selanjutnya yang ketiga, keempat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi sahur gitu ya, udah ajannya sahur. Terus sepanjang waktu itu nggak makan nggak minum, boleh nggak kita banyak di maghrib gitu kan? Gitu ya, diet gitu, boleh nggak? Yang pertanyaannya? Iya, itu boleh nggak? Sahurnya saya nih lagi head, jadi kayak itu sahur, tapi saya udah ajan. Iya. Udah ajan, yang lain kan sebelum ajan udah head gitu ya. Iya. Kita kalau udah ajan baru minum misalkan. Terus pada waktu itu nggak makan nggak minum, boleh nggak? Sedang haid. Iya. Kayak yang puasa. Gitu. Kayak yang puasa. Oke. Itu detok diet gitu. Iya. Oke. Iya. Bareng sama yang puasa. Iya. Baik. Boleh pilihan ya, Bu. Ya, pilihan yang pertama, yang haid tetap dibolehkan makan. Yang haid ya, atau yang sedang nifas misalnya, ya dibolehkan ya untuk makan pada saat berpuasa atau minum, tapi jangan dengan ketentuan berusaha untuk bersembunyi, jangan di depan orang banyak. Ya, mentang-mentang haid atau nifas di depan orang banyak itu namanya nggak beradab, ya, nggak beradab. Hormati orang yang berpuasa, ya, hormati orang yang berpuasa. Tapi kalau dia pingin mau ikut kebersamaannya, ya kan, kebersamaan namanya, kebersamaan untuk membersamai anaknya, ya, dia puasa tapi dengan tetap dia sahur. Mudah-mudahan ini termasuk puasa yang mensehatkan juga, puasa yang mensehatkan, tapi bukan puasa ibadah. Puasa yang mensehatkan, ya, dengan catatan jangan sampai ada ada dampak kepada kesehatannya, karena nggak semua orang bisa, ya, ada yang bisa, ada yang enggak, ya, ada yang bisa bertahan dan lebih sehat katanya, ya mungkin dia memang lambungnya
nggak ada emah misalnya, orangnya fisiknya sehat, ya silakan, tapi jangan sampai nggak ada sahur, harus tetap sahur gitu. Jadi ada sahurnya ya 8 jam lah gitu, sekitar 8 jam itu bagus, 8 jam sampai 12 jam itu bagus untuk berpuasa seperti kucing. Nah ini juga kucing, ternyata kucing juga pada saat sakit ternyata banyak yang nggak makan, ya kan? Jangan bilang kalau seandainya binatang itu nggak makan karena dia mau mati. Ada binatang saatnya dia berpuasa rupanya, sama kayak kita juga. Kita puasa 1 kali setahun minimal, yaitu bulan Ramadan, tapi binatang ada yang nggak puasa, ada yang nggak puasa. Ternyata kucing atau binatang yang lain itu mereka nggak puasa, mereka berpuasa karena ingin mau kebugaran tubuhnya juga, karena ingin sehat, karena karena Allah memberikan insting kepadanya, dia disuruh secara alami, instingnya itu pirosatnya hewan ini ya tidak makan atau puasa karena untuk ya mengobati sakitnya, seperti itu. Wallahu alam. Silakan Bu. Ya. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan masalah fidyah, beberapa tahun kemarin orang tua saya sebulan penuh itu selama bulan puasa sakit, tidak bisa puasa sama sekali, karena memang sudah syarat puasanya sudah tidak berfungsi. Ya. Sebelum beliau meninggal pas malam takbiran itu kita udah membayarkan fidyah karena udah yakin ini kayaknya nggak bakal bisa terganti juga karena faktor umur ya. Jadi kita membayarkan untuk sebulan penuh selama 30 hari itu. Nah pada saat dia meninggal, apakah kami nih anak-anaknya harus membayarkan fidyah dia kembali, karena kan waktu itu belum jatuh habis masa puasa. Jadi seminggu sebelum Ramadan kita udah bayar fidyahnya. Ini anak-anaknya udah membayarkan fidyah plus zakatnya, jadi nggak usah khawatir seandainya nggak ada umur kan kita di luar rumah. Kedepannya malam takbiran beliau meninggal, apakah kami anak-anaknya harus membayarkan fidyah kembali atau cukup yang kemarin itu doang sebelum beliau meninggal? Alasannya kenapa kok 2 kali? Enggak, saya tanyakan apakah harus membayar fidyah ulang gitu. Masalahnya kan kita seminggu sebelum meninggalnya itu udah bayar. Oh ya, didahulukan ya. Allah panggil dia pada malam takbiran. Ya. Sama dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu sebenarnya waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu mulai malam takbiran 1 Idul Fitri sampai khutbah atau khotib selesai ya berkhutbah atau sholat Idul Fitri. Itu batasnya, wajibnya, tapi boleh didahulukan sepanjang bulan Ramadan. Ya, dibolehkan sepanjang bulan Ramadan seperti yang kita lakukan sekarang ini ya. Zakat fitrahnya didahulukan ya, seperti itu. Demikian juga seperti membayar fidyah untuk seseorang yang sudah sangat sakit, tua renta atau sakitnya sudah akut misalnya ya, sehingga dia tidak bisa lagi diharapkan saya dengan catat garis bawahi, tidak diharapkan lagi sembuh secara medis, tidak diharapkan lagi secara medis ya tidak ada harapan sembuh lagi ya, maka dalam hal ini keluarga sama dengan zakat fitrah tadi boleh mendahulukan dan boleh mengakhirkan. Jadi kalau sudah didahulukan sebelum dia meninggal ya, maka tidak ada lagi fidyah ya setelah itu, sama aja, kecuali kalau kurang jumlah harinya, misalnya kurang 2 hari ya dipenuhi lagi ya untuk yang meninggal. Tapi saya belum saya dengar dari ibu, kalau dia meninggalnya malam Idul Fitri ada zakat fitrah. Oh sudah ya, alhamdulillah, zakat fitrahnya sudah ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau siapa yang hidup ya enggak usah lagi, siapa yang hidup bayi yang lahir malam Idul Fitri wajib zakat fitrah. Gini, mohon maaf, bayi yang lahir ya sebelum Idul Fitri, misalnya lahirnya tanggal 29 Ramadan, terus di malam Idul Fitri meninggal, wajib zakat fitrah enggak? Wajib, karena bayinya sudah bertemu dengan malam Idul Fitri. Bayinya lahir tanggal 28 Ramadan, meninggalnya tanggal 29 Ramadan, wajib zakat fitrah enggak? Enggak wajib.
Jangan bilang wajib, nggak wajib. Kenapa? Karena belum bertemu dengan malam takbiran. Itu syaratnya. Bayi lahir malam Idul Fitri. Ada nggak zakat fitrah? Nggak ada, karena nggak bertemu bulan Ramadan. Jadi harus ketemu dua-duanya. Ya seperti itu, harus ketemu dua-duanya. Ya. Manusia kalau tadi bayi sekarang meninggal, tadi kan hidup, sekarang meninggal. Orang dewasa meninggalnya tanggal 29 Ramadan, wajib ada bayar zakat fitrah enggak? Orang dewasa meninggal tanggal 29 Ramadan atau sebelum Idul Fitri. Wajib enggak orang dewasa? Enggak wajib, enggak bertemu dia. Dia rohnya, dia enggak hidup di malam Idul Fitri. Pokoknya, Ibu ya, pokoknya ya harus menjumpai malam Idul Fitri walaupun 1 jam. Itu maksudnya. Di rumah sakit berhari-hari bulan Ramadan ya, atau 1 bulan sebelumnya di rumah sakit, tapi meninggalnya tanggal 29 Ramadan atau sebelum Idul Fitri, sebelum malam Idul Fitri. Enggak wajib sebenarnya. Kalau kita sudah bayar itu namanya sedekah, jatuhnya sedekah. Jatuh sedekah. Tapi kalau meninggalnya orang dewasa ya, kalau bayi kan tadi beda ya, karena ada lahir sama meninggal ya. Kalau orang dewasa dia sakit atau sudah nggak sadar, tapi meninggalnya di malam Idul Fitri, itu bayar zakat fitrah. Itu aja. Pokoknya ketemu jumpa 2 bulan. Bulan Ramadan walaupun 1 jam bulan Ramadan maksudnya kan menjelang maghrib. 1 jam setelah maghrib itu Idul Fitri, 1 Syawal. Jadi dua-duanya ketemu. Itu aja. Ya. Ya, ada lagi mau bertanya? Ya. Waalaikumsalam. Duduk. Yang mana, Bu? Suntik KB. Ya, baik. Saya jelaskan kaedahnya dulu ya. Semua rongga yang terbuka. Ayo, rongga terbuka atau lubang atau rongga terbuka. Apa yang terbuka? Yang pertama mulut, terus apa lagi? Telinga, termasuk ini. Terus apa lagi di depan? Kubul sama dubur, anus. Itulah dia yang terbuka. Kalau jarum atau segala macamnya disuntik segala macamnya, itu bukan rongga terbuka. Itu tidak membatalkan puasa. Ya. Masalah KB mohon maaf saya belum teliti ya, nggak tahu saya, pokoknya saya udah jelaskan kaedahnya yang terbuka. Kalau seandainya ada yang masuk ke dalam kubul atau anus, berarti itu namanya membatalkan. Ya, membatalkan. Tapi kalau misalnya tidak ada yang masuk ke rongga-rongga yang tadi, yang lubang yang saya bilang tadi, ya maka seperti kayak ada orang kalau ada yang sakit itu kan diimpus ya, atau misalnya ada waktunya dia itu sudah gula darah segala macam itu kan, itu dia ada waktunya harus dimasukkan ke dalam tubuhnya itu vitamin misalnya, itu masih dibolehkan. Jadi berpuasa dalam kondisi sakit masih dibolehkan kalau dia mampu. Ya, kalau dia mampu. Tapi jangan niatnya kayak tadi. Ini tadi yang siapa namanya itu? Adik ini. Itu tadi kan masalah haid kan saya bilang boleh, tapi kan itu termasuk makruh atau enggak dianjurkan. Ya kan? Sama kayak orang, aku berpuasa supaya kuat, disuntik pakai jarum dan diberi masukkan vitamin supaya kuat. Itu enggak bagus sebenarnya. Alami aja. Kecuali kalau sakit. Nah, ini masih sehat tapi disuntik pakai itu, disuntik dengan vitamin. Ya, kalau gitu sebaiknya minum vitaminnya pas sahur aja, atau pas saat berbuka puasa atau malam hari, begitu aja caranya. Jangan pas saat puasa kita
buat sesuatu yang aneh-aneh gitu. Usahakan dihindari. Usahakan dihindarkan. Ya, begitu. Cukup ya, insyaallah ya. Alhamdulillah Ya. sudah kita dengarkan ceramah dan juga tanya jawab. Nanti kalau Masih banyak yang masih ingin lebih tahu lagi. kalau mau nanya terbuka 24 jam. Ya. Kemana Ustaz? Ya nanti lewat ibu-ibu di sini ya boleh ke saya nomornya. Ya, nanti di Iya. ada yang mau bertanya boleh nanti langsung Iya. kontak ya. Karena kalau di waktunya lumayan. Cukup ya, insyaallah ya. Baik, sebelumnya kita akan mendengarkan doa dari Pak Ustaz. Ya. Tafadhol. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal hannan al mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqatan nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'la ghurafil jannah jannatil khuld birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma walli alaina khiyarana. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.